Selamat pagi, siang, dan sore Pak. Perkenalkan nama saya Rahel Gloria Panjaitan dari kelas MJ205 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan topik kegagalan sistemik industri asuransi Indonesia melalui kasus PT Asuransi Jiwasraya dan One Harta Life. PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN asuransi jiwa tertua di Indonesia. Berdiri sejak zaman kolonial Belanda dengan sekitar 7 juta nasabah. Krisis mencuat akhir 2018 sampai 2019 ketika perusahaan gagal membayar klaim polis yang jatuh tempo, terutama produk JS Saving Plan, yaitu produk asuransi jiwa berbalut investasi yang dijual lewat bank. Dengan iming-iming imbalan hasil tinggi. Menurut laporan OJK 2020, Jiwasraya gagal membayar sekitar 711.000 polis dengan total klaim mencapai 12,4 triliun. Untuk root cause manajemen risiko investasi yang buruk, dana nasabah ditempatkan pada saham-saham lapis kedua atau ketiga, berkualitas rendah dan berisiko tinggi tanpa kajian yang memadai. Disertai dugaan praktik window dressing, yaitu rekayasa laporan keuangan, Kejaksaan Agung memperkirakan potensi kerugian negara mencapai 16,8 triliun. Dan dari penelusuran transaksi, dari tahun 2008 sampai 2018, kasus ini berujung pada proses hukum terhadap sejumlah petinggi perusahaan dan pihak terkait serta migrasi polis nasabah ke IFG Life. PT Asuransi Jiwa Adisarana dan One Harta Life mulai bermasalah ketika penyidikan kasus Jiwasraya membuat Kejaksaan Agung memblokir ratusan rekening efek, termasuk milik One Harta Life. Perusahaan secara gagal bayar kepada sekitar 29.000 pemegang polis dengan nilai kewajiban mencapai sekitar 15 sampai dengan 15,84 triliun. Sementara aset perusahaan diperkirakan hanya sekitar 270 miliar. OJK mencabut izin usaha One Harta Life pada 5 Desember 2022 karena pelanggaran solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi, dan ekuitas minimum. Tim liukidasi dibentuk untuk mendistribusikan dana jaminan kepada pemegang polis secara bertahap. Dari kedua case yang sudah saya bacakan, menunjukkan pola yang sama. Yang pertama, tata kelola perusahaan atau disebut good corporate governance yang lemah. Berikutnya, pengelolaan investasi yang serampangan, lalu minimnya transparansi kepada nasabah dan pengawasan regulator yang terlambat mendeteksi masalah, sehingga disebut kegagalan yang bersifat sistemik, bukan sekadar kesalahan satu perusahaan. Sikap masyarakat. Konsumen perlu memahami perbedaan produk asuransi murni dengan produk asuransi berbalut investasi atau PAYD, Unit Link Saving Plan. Imbal hasil yang jauh di atas rata-rata pasar adalah sinyal bahaya atau red flag. Bukan daya tarik, cek legalitas dan rekam jejak. Perusahaan melalui situs resmi OJK sebelum membeli polis, pastikan perusahaan produk terdaftar atau berizin. Yang berikutnya, baca polis secara menyeluruh, pahami hak, kewajiban, dan risiko sebelum tanda tangan. Jangan hanya percaya kepada penjelasan lisan agen. Lalu berikutnya, diversifikasi. Tidak menaruh seluruh dana pada satu produk atau perusahaan. Aktif dan kritis bila menemui indikasi gagal bayar. Segera melapor ke OJK, bergabung dalam forum atau paguyuban nasabah untuk memperkuat posisi tawar dalam proses rektorisasi atau likuidasi. Untuk perusahaan, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian atau prudential principle dalam pengelolaan investasi tidak menempatkan dana nasabah pada instrumen berisiko tinggi demi mengejar imbal hasil jangka pendek.
Yang berikutnya menjalankan good corporate governance secara konsisten, transparansi laporan keuangan, independensi pengawasan internal, dan akuntabilitas manajemen sesuai POJK No. 73/POJK 05/2016 tentang GCG bagi perusahaan peransuransian. Jujur dalam pemasaran produk. Proyeksi imbal hasil yang disampaikan kepada nasabah harus realistis dan sesuai kondisi pasar, tidak menyesatkan. Berikutnya, menjaga kecukupan modal dan solvabilitas, risk-based capital, agar mampu memenuhi kewajiban klaim kapanpun jatuh tempo. Tanggung jawab menjaga kepercayaan dan citra industri secara kolektif. Kegagalan satu perusahaan berdampak pada kepercayaan terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Sikap pemerintah yaitu memperkuat fungsi pengawasan supervisory yang lebih proaktif dan berbasis risiko, tidak hanya menunggu laporan tapi melakukan pemeriksaan langsung secara berkala pada perusahaan asuransi, khususnya yang mengolah produk berbalut investasi. Yang berikutnya adalah mempercepat deteksi dini masalah solvabilitas dan tata kelola melalui audit dan stress test yang lebih ketat, bukan hanya setelah gagal bayar terjadi. Lalu yang berikutnya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran termasuk pencabutan izin usaha bila diperlukan, sebagaimana dilakukan pada One Arta Life. Memperkuat perlindungan konsumen, misalnya melalui rencana perluasan skema penjaminan polis. Dan penguatan literasi keuangan masyarakat. Kolaborasi lintas lembaga dengan Kejaksaan Agung, BPK, dan Asosiasi Industri agar penanganan kasus tidak berlarut dan memberi kepastian kepada nasabah. Kasus Jiwasraya dan One Arta Life menunjukkan bahwa kegagalan bayar bukan semata masalah satu perusahaan, melainkan kegagalan sistemik yang melibatkan lemahnya tata kelola perusahaan, minimnya literasi masyarakat, dan pengawasan regulator yang belum optimal. Kedepannya mungkin dibutuhkan sinergi tiga pihak, yaitu masyarakat yang lebih kritis dan melek finansial. Lalu yang berikutnya adalah perusahaan asuransi yang menjunjung prinsip kehati-hatian, dan terakhir adalah transparansi serta OJK yang mengawasi secara lebih ketat dan responsif agar kepercayaan publik terhadap industri asuransi Indonesia dapat pulih dan kasus serupa tidak terulang.